Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini, Jumat 2 April 2021, semua orang percaya di seluruh dunia merayakan hari kematian Yesus Kristus di salib. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, mari kita bersama-sama mengingat penyalipannya untuk menebus umat manusia dari dosa. Merenungkan penyalipan Yesus Kristus seharusnya akan membangkitkan banyak perasaan di hati kita. Setidaknya akan timbul kengerian yang sangat mendalam atas murka hukum Allah terhadap dosa. Alkitab menunjukkan kepada kita penderitaan Yesus yang sangat hebat dalam menanggung dosa manusia. Kengerian kematiannya di salib yang tak terkatakan itulah yang memuaskan keadilan Allah. Sudah seharusnya kita semua memiliki rasa takut yang tak terkatakan terhadap murka hukum Allah atas dosa dan segala kefasikan manusia, sehingga kita tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Merenungkan salib Kristus juga akan membuat kita merasa sangat sedih. Kita akan hancur hati karena kitalah yang telah menempatkan Tuhan Yesus di salib. Karena dosa dan segala kejahatan kita yang membuat Dia mati di atas kayu salib. Yesus mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dengan perasaan yang demikian seharusnya membangkitkan kesadaran dan komitmen kita untuk tidak menyalibkan Dia lagi karena dosa-dosa yang kita lakukan sekarang ini. Kita harus benar-benar bertobat dan meninggalkan dosa. Merenungkan salib Kristus juga akan membangkitkan rasa syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita. Kita seharusnya kagum pada kenyataan bahwa Yesus Kristus, Allah yang sempurna itu, firman yang menjadi manusia itu, pribadi kedua dalam ketritunggalan Allah kita, mau menderita bagi kita, bahkan mati di kayu salib. Yesus Kristus telah mati bagi kita di saat kita masih berdosa, saat kita memusuhi Dia dengan hidup dalam pemberontakan terhadap firman-Nya. Tidak ada pribadi lain yang akan melakukan semuanya itu untuk kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang mati untuk kita. Apakah saudara kagum kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita dan mati bagi keselamatan saudara? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan Alkitab dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya berbicara tentang Mesias yang menderita karena dosa manusia. Mesias yang ditolak oleh bangsa Israel karena tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bagi mereka Mesias adalah seorang raja atau panglima yang perkasa yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing. Tetapi Mesias yang Nabi Yesaya kemukakan adalah Mesias yang menderita. Dia mengatakan ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi itulah Tuhan kita, yang seringkali bekerja dengan cara yang tidak kita harapkan. Justru kekuatan Mesias terletak pada kerendahan hatinya, kerelaannya menderita, dan belas kasihannya. Bangsa Israel mengira Yesus kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal Dia menderita karena dosa dan kejahatan mereka. Dia menderita karena dosa dan kejahatan seluruh umat manusia. Yesus menanggung penyakit kita, sehingga oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Sungguh bersyukur
bahwa kita telah dikarunia iman, sehingga kita semua diselamatkan dari dosa dan menerima kehidupan kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya juga berbicara tentang bangsa Israel yang tersesat seperti domba. Namun Tuhan akan memberikan Mesias untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Demikianlah Yesus telah mencari dan menyelamatkan kita yang terhilang dengan pengorbanan yang sangat besar, yaitu dengan kematiannya di salib. Saat ini, saat kita mengingat penderitaan salib pada Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, apakah saudara gentar akan murka Allah terhadap dosa? Apakah saudara hancur hati mengingat Yesus disalib karena dosa-dosa kita? Apakah saudara sungguh bersyukur dan kagum akan kasih Allah yang besar itu? Apakah saudara kagum pada Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik itu. Jangan sampai kita menempuh jalan hidup kita sendiri. Sebab jika kita telah mengenal Kristus dan apa yang telah dikerjakannya untuk keselamatan kita, dan kita masih saja hidup di dalam pemberontakan kepadanya, maka sesungguhnya dosa kita jauh lebih besar dari dosa bangsa Israel yang tidak mengenal apa yang kita kenal sekarang. Mari kita sungguh-sungguh mengucap syukur dan kita sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia telah mati untuk keselamatan jiwa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Sungguh Engkau mengasihi kami. Engkau telah rela mati di kayu salib, supaya oleh kematian-Mu kami diselamatkan dari murka hukum Allah. Sungguh kami saat ini merasa bersyukur, berterima kasih atas anugerah yang besar itu. Kami berterima kasih sebab Tuhan telah rela menderita dan mati bagi kami. Hanya itulah yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kami, yaitu kematian Tuhan di atas kayu salib. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, kalau mungkin selama ini kami kurang menghargai pengorbanan Tuhan. Kami tidak gentar terhadap murka Allah yang menyala-nyala itu. Kami juga tidak merasa sedih hancur hati karena kami telah membuat Tuhan disalibkan. Tetapi saat ini kami sungguh-sungguh bersyukur. Di Jumat Agung ini kami berterima kasih dan memuliakan Tuhan. Berkati jemaat dengan sukacita, damai sejahtera, perlindungan, pembelaan, kecukupan dalam segala hal. Lebih dari itu, pertambah-tambahkan iman, kasih yang semakin melimpah-limpah dan pengharapan yang semakin teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa, atas keselamatan, atas hidup kekal yang kami terima. Juga pemeliharaan-Mu yang terus senantiasa nyata dalam hidup kami selama kami hidup di atas muka bumi ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.